Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Pak Faisal. Ada apa ya Pak? Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sedikit ini Ibu Sri. Saya ada masalah sedikit ini di kelas. Eh, Siapa tahu Ibu berkenan ada waktu, saya mau sharing-sharing tentang permasalahan tersebut. Dengan senang hati Pak. Mau bicara apa Pak? Iya, jadi begini Bu. Saya ada siswa itu di kelas. Setiap kali saya mengajar, dia selalu mengalihkan perhatian kelas. Jadi baik dari teman-temannya ataupun saya yang mengajar di kelas itu. Seperti itu. Oh, jadi permasalahannya seperti itu Pak. Terus Iya, betul. apa yang bisa saya bantu dari permasalahan Bapak? Iya, saya maunya Bu, kalau saya mengajar, semua siswa di kelas itu bisa fokus, bisa memperhatikan dengan baik sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Oh, baik Pak. Jadi Bapak mengharapkan agar semua siswa bisa fokus. Ya, Iya, terus betul. apa yang Bapak harapkan atau Bapak inginkan dari percakapan kita siang hari ini, Pak? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi Bu, saya mau sekali itu setiap saya mengajar, siswa-siswa itu fokus dan tidak ada yang berbuat sendiri di belakang. Ya, jangan seperti saya punya siswa ini ketika kita mengajar, dia memanggil-manggil temannya atau dia menggeser-geser meja atau dia pinjam inilah, pinjam itulah sama temannya sehingga temannya yang sedang belajar itu terganggu. Nah, jadi saya maunya semuanya itu berjalan lancar, tidak ada kendala pada saat mengajar dan tidak ada yang terganggu dengan aktivitas temannya di kelas itu. Jadi itu yang dia lakukan siswa Bapak. Lantas situasi ideal apa yang Bapak inginkan? Ya, uh, saya rasa yang saya inginkan ketika mengajar itu siswa tidak ada lagi yang mengganggu temannya, apapun alasannya. Oke lah kalau misalnya pinjam pensil, pinjam pulpen sekali sekali kan tidak masalah. Tapi ini kalau dia setiap saat berbuat seperti itu semuanya terganggu. Jadi Risih saya maunya ya, tidak ada yang iya, seperti itu. betul. Kita jadi risih juga ya, Pak. Ya betul. Terus, iya, terus apa yang eh, kira-kira perlu Bapak lakukan Ya, untuk bisa apa berubah itu siswa? iya. Jadi saya sebenarnya sudah membuat semacam refleksi diri. Uh, Sepertinya siswa ini seperti itu karena dia merasa mungkin pembelajaran saya itu kurang menarik, entah itu dari metode atau dari media yang saya gunakan. Nah, sehingga saya berpikir bahwa kalau saya memperbaiki metode mengajar saya, atau mungkin saya menggunakan media yang lebih beragam, misalnya dengan materi yang menarik, bisa jadi mungkin si anak yang sering mengganggu ini akan teralihkan dari keusilannya terhadap teman-temannya. Akhirnya bisa kembali ke fokus di pembelajaran. Ya, jadi bagus sekali Pak. Jadi Bapak akan menyiapkan media pembelajaran supaya bisa menarik siswa itu untuk tidak bermain lagi. Iya, Kemudian Pak, iya, eee, terus, setelah itu, kira-kira Bapak sudah membuat media, kapan itu Pak, Bapak akan memulai menggunakan media itu? iya, karena pertemuan saya di kelas yang saya jelaskan tadi itu setiap hari Selasa. Hmm, Eh, jadi rencananya karena pertemuannya masih pekan depan lagi, hmm, pekan ini saya akan mencoba meramu
materi pembelajaran yang akan saya sampaikan, entah itu misalnya lewat media, saya rencana mau membuat PowerPoint, Ya, kemudian bagus. lebih menarik akan saya kreasikan lagi misalnya dengan Canva, kemudian kalau perlu saya akan membawa speaker portable di kelas sehingga materi-materi yang ada audionya bisa terdengar dengan jelas. Jadi anak-anak itu di kelas betul-betul bisa fokus untuk belajar. Jadi rencananya kalau misalnya pekan depan pertemuannya mulai besok saya akan mencoba mendesain media pembelajaran seperti itu. Kelihatannya menarik sekali Pak rencananya. Semoga nanti bisa di ini Pak ya. Karena pastinya nanti mereka sudah sibuk dengan tayangan-tayangan Bapak nanti yang akan disajikan pada pembelajaran sehingga mungkin siswanya nanti tidak akan banyak waktu lagi untuk bermain. Iya, Terus betul. Pak, iya. Terus dari semua yang Bapak jelaskan tadi, apa indikator keberhasilan dari permasalahan Bapak itu? Ya, kalau kita mau mencoba menerapkan indikator, mungkin indikator yang paling tepat secara umum yaitu semua siswa di dalam kelas itu betul-betul fokus mengikuti pembelajaran. Tidak ada lagi yang mengganggu temannya, tidak ada lagi yang meminjam kiri kanan, meskipun itu hanya pensil misalnya atau pulpen. Jadi semua pembelajaran itu akan berjalan dengan tertib dan tidak ada lagi yang merasa terganggu dengan keusilan dari temannya di kelas. Itu mungkin indikator keberhasilannya itu. Baik Pak, bagus sekali penjelasan Bapak. Memang Pak, sebagai seorang guru kita itu perlu memiliki harus kreatif, harus inovatif supaya siswa-siswa kita tertarik untuk belajar ya sehingga mereka akan disibukkan dengan kegiatan di dalam kelas sehingga tidak ada waktu lagi untuk bermain hal-hal yang tidak penting, mengganggu temannya atau apa saja. Ya. Iya Pak. Kemudian apakah dengan itu sudah dirasa cukup Pak dengan membuat media atau ada lagi yang lain yang akan Bapak gunakan untuk permasalahan yang Bapak hadapi? Ya, jadi saya rencananya akan membuat model pembelajaran yang interaktif. Jadi semuanya nanti akan saya bagi per kelompok dan masing-masing kelompok akan disibukkan dengan tugas. Entah itu dia mengeksplor materi atau apapun itu sehingga semuanya betul-betul terarahkan ke materi yang sedang dilaksanakan pada saat itu. Iya. Jadi mereka semua terlibat dalam pengerjaan tugas. Betul. Iya. Oke, apalagi masih ada kira-kira Pak? Tidak ada lagi Pak? Apa lagi ya? Mungkin bisa saya coba belajar di luar kelas, mungkin bisa juga dijadikan solusi karena terkadang biasa bosan mungkin bagi siswa itu belajar di dalam kelas sehingga ketika dia diajak keluar misalnya bisa jadi ketertarikannya terhadap pelajaran itu akan semakin meningkat karena ada hal-hal yang tidak kita dapatkan di dalam ruangan. Betul. Dibandingkan kalau misalnya siswa itu diajak untuk belajar di luar kelas seperti itu mungkin tambahannya. Iya bagus sekali, kelihatannya menarik ya Pak. Jadi anak-anak belajar dengan suasana baru, belajar di alam bebas, mungkin mereka bisa lebih fokus lagi dan lebih mudah dalam menerima materi.
Ya, betul. Oke, masih ada lagi Pak? Eh, Selain itu, ya karena apa namanya, eh, belajar di luar kelas sudah bisa juga mungkin kalau saya terapkan praktik, tapi praktiknya ini tidak usah keluar lingkungan sekolah, cukup di dalam lingkungan sekolah saja, supaya si anak-anak murid ini, siswa ini bisa lebih apa namanya, lebih memaksimalkan potensi yang ada pada diri mereka lewat praktik itu, supaya betul-betul fokus mereka untuk belajar itu bisa dioptimalkan. Baik Pak. Jadi Bapak sudah banyak melakukan berbagai alternatif. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi muridnya yang bermain, Pak. Mereka bisa lebih fokus karena gurunya sudah banyak hal-hal yang inovatif nanti akan diterapkan. Itu nanti insya Allah pembelajarannya pasti akan lancar di dalam kelas, Pak. Iya Bu, jadi kalau saya mau coba uh, merangkum apa yang sudah sempat saya ucapkan tadi sebagai solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas itu, ya yang pertama saya membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian baik itu lewat video, lewat PowerPoint misalnya, atau lewat Canva, kemudian model pembelajaran yang interaktif supaya semua siswa itu merasa terlibat dan tidak ada lagi yang apa istilahnya tidak kebagian tugas sehingga mereka bisa menjadi fokus. Kemudian yang kedua, saya berencana membuat belajar itu dilakukan di luar kelas, karena suasana belajar di luar kelas itu juga bisa membawa suasana baru yang bisa meningkatkan konsentrasi belajar mereka. Yang ketiga yang saya ingin lakukan, ya seperti saya bilang tadi, mungkin bisa dilakukan praktek di dalam lingkungan sekolah. Iya Pak. Ya seperti itu Ibu. Ya saya kira misalnya ke depannya itu Bapak sudah tidak ada lagi siswa kita yang bermasalah Pak ya, karena sudah banyak alternatif solusi yang bisa dilakukan bagaimana cara menarik perhatian siswa agar mereka lebih aktif, lebih fokus. Ya, insya Allah semua siswanya akan memperoleh hasil lebih baik lagi dalam belajar. Ya. Ya. Ya, terima kasih banyak ini Bu atas konsultasi, atas coaching yang diberikan. Nah, sekarang saya merasa lebih lega karena ada solusi yang bisa saya gali atas permasalahan itu. Mohon maaf mengganggu waktunya ini. Tidak apa Pak, sama-sama Pak. Lain kali kalau butuh ini Pak, silakan hubungi saya. Saya selalu ada waktu Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Iya, terima kasih sama-sama. atas bantuannya Bu. Ya, silahkan kembali beraktivitas. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.